Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rega Firansa dengan NIM 08011282530065 dari program studi matematika. Pada video kali ini, saya bakalan menjelaskan sebuah program yang sudah saya buat, yaitu adalah program dengan rekursif untuk menghitung deret. Misalnya, kita input 3, maka itu inputnya itu ada 1 pangkat 1 plus 2 pangkat 1, 2, 3 pangkat 3. Itu sama dengan 11 pangkat 4, 11 ditambah 4 ditambah 27 sama dengan 32. Artinya N itu bakalan jadi pangkat dan juga jadi, misalnya kita input 3, berarti 3 pangkat 3, terus berkurang lagi 2 pangkat 2, terus berkurang lagi 1 pangkat 1. Nah, langsung saja untuk algoritma deskriptifnya. Yang pertama itu pasti mulai. Habis mulai kita bakalan pesan tempat untuk variabel n yang dimana bertipe data integer. Habis itu kita bakalan menginput nilai untuk variabel n melalui papan ketik. Setelah kita input nilai, kita bakal membuat fungsi rekursif pangkat x, y, dimana jika y sama dengan 0 maka hasilnya 1, dan jika tidak maka hasilnya x dikali pangkat x, y min 1. Habis itu kita bakalan membuat fungsi rekursif jumlah yang dimana dengan parameter x, dimana jika x sama dengan 1 maka hasilnya akan diretur dengan 1, dan jika tidak maka hasilnya adalah pangkat x, x ditambah jumlah x min 1. Setelah kita membuat fungsinya, kita bakal memanggil fungsi dari jumlah untuk menghitung hasil deret dan menampilkan hasil deretnya. Program selesai. Nah, untuk pseudocode-nya, ini ada pseudocode untuk program utama. Ini ada jumlah, fungsi jumlah, dan ada fungsi pangkat. Kenapa harus tanya aku fungsi jumlah? Karena di sini kita bakalan manggil jumlah dulu, habis itu kita manggil pangkat. Tapi untuk programnya itu deklarasi pangkat dulu baru jumlah, karena kita membutuhkan pangkat. Nah, di sini untuk program utamanya itu ada kita deklarasi variabel n dengan tipe data integer, terus begin, mulai, di situ read n, terus cetak nilai pemanggilan fungsi jumlah n. Nah, ketika proses ini dia masuk ke proses fungsi jumlah, di mana tipe datanya integer dengan variabel x, yang dimana jika x sama dengan 1 maka dia nilai jumlahnya bakalan diisi dengan 1. Jika tidak, maka jumlah x-nya itu bakalan diisi dengan pangkat x, x plus jumlah x min 1. Nah, berarti di sini kita bakalan manggil fungsi pangkat. Di sini, fungsi pangkat itu ada variabelnya x dan y, tipe data integer. Di sini ngeceknya jika y sama dengan 0, maka bakalan diisi dengan 1. Jika tidak, maka diisi dengan x dikali pangkat x, y min 1. Itu untuk pseudocode-nya. Nah, untuk flowchart-nya juga kurang lebih seperti pseudocode-nya. Fungsi utama itu ada start, input n, tadi kan kita input n, terus kita cetak pemanggilan fungsi jumlah n. Nanti jumlah n itu bakal masuk ke fungsi jumlah. Start, kita cek apakah x sama dengan 1, jika iya proses 1, jika tidak maka fast pangkat x, x plus jumlah x min 1. Nah, di sini kita bakal masuk ke fungsi pangkat. Cek lagi apakah y sama dengan 0. Jika iya, di sini dia bakalan retur 1. Jika tidak, maka x dikali pangkat x, y min 1 ke n. Itu untuk flowchart-nya. Nah, mungkin langsung saja untuk ke programnya juga. Kita langsung ke programnya ya, teman-teman. Nah, ini untuk programnya. Di sini kita pasti untuk 3 komponen utama ada include stream, using namespace, dan juga int pangkat, fungsi pangkat. Kenapa kita fungsi pangkat? Karena fungsi pangkat ini akan dipakai untuk fungsi jumlah dengan parameter x dan y. Di sini ada begin dan n-nya juga. Terus ini ada pengecekan, kalau benar retur 1, kalau salah x dikali pangkat x, y min 1. Terus ada
fungsi jumlah dengan parameter x, tipe data integer, cek lagi x sama dengan 1, retur 1, kalau tidak retur x, retur pangkat x, x tambah jumlah x min 1. Nah, ini ada fungsi utamanya, cout. Nah, untuk penjelasan programnya, ketika kita program mulai, program akan menyiapkan variabel pesan tempat untuk variabel n dan juga membuat fungsi pangkat dan juga fungsi jumlah. Habis itu kita bakal masukkan nilai n. Misalnya di sini aku inputnya 4. Berarti komputer bakal masuk ke 4. Kita masuk ke sini cout hasil. Dia bakal mencetak teks hasil dan menampilkan jumlah 4 ke layar komputer. Nah, karena ini pemanggilan fungsi, berarti program akan memanggil fungsi jumlah 4. Dia bakalan masuk ke proses yang ini. Proses jumlah ini. Masuk ke posisi ini, x-nya bakal berubah jadi 4. Dia ngecek apakah 4 sama dengan 1, tidak. Berarti kalau tidak, dia masuk ke bagian sini, retur pangkat x, x, berarti 4,4 ditambah jumlah x min 1, 4 dikurang 1, 3 ditambah jumlah 3. Kita kerjakan yang ini dulu, dia komputernya bakal kerjain ini dulu, dia bakal masuk ke fungsi pangkat, dia masuk ke sini. Nah, dia masuk ke fungsi pangkat, dia bakalan memanggil fungsi pangkat 4, x-nya jadi 4, y-nya juga diisi dengan 4. Dia ngecek apakah y sama dengan 0, tidak, berarti dia ke kondisi gak memenuhi. Jadi 4 dikali pangkat 4,3, karena 4 dikali 1 3, 4,3. Nah, habis itu biar lebih bentar. Nah, ini habis itu kan masih lanjutkan, di sini dia manggil fungsi pangkat 4,3. Dia cek lagi apakah 3 itu sama dengan 0, tidak, berarti dia masuk ke retur lagi. 4 dikali pangkat 4 dikurang 3, 4,3 dikurang 1, 2. Berarti manggil lagi fungsi pangkat 4,2. Bagian sini. Dia masuk ke sini. Nah, dia ngecek lagi apakah 2 itu sama dengan 0, tidak, berarti dia masuk ke sini. 4 dikali pangkat 4,1 ke sini. Nah, dia ngecek, dia manggil lagi fungsi pangkat 4,1. Dia cek lagi apakah 1 itu sama dengan 0. Tidak. Berarti dia bakalan masuk ke kondisi ini. X dikali, X-nya tadi 4 kan, 4 dikali pangkat 4,0. Nah, dia manggil fungsi pangkat lagi 4,0. Dia cek Y-nya 0. 0 apakah sama dengan 0? Iya, berarti dia retur ke 1. Untuk pangkat 4,0 itu retur 1. Jadi dia prosesnya bakalan naik lagi ke atas. Yang ini di nilai ini diisi dengan 1. Habis itu 4 dikali 1 itu 4. Nilai 4 hasil ini dia bakalan naik ke atas. 4 dikali 4 itu 16. Nah, habis itu hasil ini bakal naik lagi ke atas. 16 dikali 4 itu 64. Habis itu hasil ini naik ke atas. Yang ini 64 bakalan dikali 4 itu hasilnya 256. Jadi pangkat 4,4 yaitu adalah 256. Nah, komputer kembali ke proses yang bagian sini. Yang bagian sini tadi, dia isi pangkat 4,4-nya itu adalah 256 ditambah jumlah 3. Nah, berarti dia masuk ke proses jumlah 3 yang bagian sini. Dia cek lagi apakah 3 sama dengan 1? Tidak. Maka itu bakalan pangkat 3,3 ditambah jumlah 3 dikurang 1. Nah, dia ke proses pangkat lagi 3,3. Di sini dia memanggil fungsi pangkat 3,3. Nah, dia bakal ngecek apakah 3 sama dengan 0. Tidak, dia retur ke sini. 3 dikali pangkat 3,2.
Habis itu dia manggil lagi kan fungsi pangkat 3,2. Dia cek duanya apakah sama dengan 0, tidak. Dia masuk ke proses ini. Berarti 3 dikali pangkat 3,1. 2,1 1. Nah, dia manggil lagi fungsi pangkat 1. Apakah 1 sama dengan 0? Tidak. Berarti dia retur ke sini. 3 dikali pangkat 3 dikali 0. Pangkat 3,0. Karena 1,1 0. Dia cek apakah 0 sama dengan 0. Retur 1. Iya, dia retur 1. Jadi pangkat 0 itu sama dengan 1. 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Dia isi ke sini. Nilai pangkatnya diisi dengan 1. Terus 3 dikali 1 itu 3. Hasil ini bakalan diisi ke nilai pangkat 3,1. 3. Nah, 3 dikali 3 itu 9. Hasil kali ini bakalan diisi dengan nilai pangkat 3,2. 3 dikali 9 itu 27. Jadi komputer akan mengembalikan nilai pangkat 3,3 itu adalah 27. Maka tadi dia bakalan kembali ke proses jumlah tadi kan. 2 ini pangkat 4 ditambah jumlah 3. Jumlah 3 itu kan pangkat 3 ditambah jumlah 2. Jadi 256 ditambah 27 ditambah jumlah 2. Nah, dia manggil ke proses jumlah 2, ke fungsi jumlah 2. Dia ngecek lagi apakah 2 itu sama dengan 1. Tidak, berarti dia retur ke sini. Pangkat 2,2 ditambah jumlah 2 dikurang 1 itu 1. Berarti dia manggil lagi fungsi pangkat 2,2. Dia cek apakah 2 sama dengan 0. Tidak, berarti dia retur ke sini. 2 dikali pangkat 2,2 kurang 1 2,1. Dia manggil lagi fungsi pangkat 2,1. Dia cek apakah 1 sama dengan 0. Tidak, dia retur lagi. 2 dikali pangkat 2,0. Karena 1,1 0. Dia cek lagi fungsi pangkatnya. Apakah 0 sama dengan 0? Iya, berarti dia retur 1. Jadi pangkat 2,0 itu diisi dengan 1. Nah, ini bakalan naik ke atas. Diisi dengan ini. Terus 2 dikali 1 itu 2. Nilai hasil ini bakalan diisi untuk nilai pangkat 2,1. 2 dikali 2 itu hasilnya 4. Jadi komputer bakal mengembalikan nilai pangkat 2,2 yaitu adalah 4. Nah, jadi tadi untuk prosesnya kan dari awal itu pangkat 4 tambah jumlah 3. Terus jumlah 3 itu hasil pangkat 3 tambah jumlah 2. Terus jumlah 2 itu hasil pangkat 2 ditambah jumlah 1. Nah, dia ngecek, dia masuk ke proses ke jumlah 1. Apakah 1 sama dengan 1? Iya, berarti dia retur 1. Jumlah 1 berarti diisi dengan 1. Nilai 1 ini bakal naik ke atas, berarti 4 ditambah 1 itu 5. Nah, nilai 5 ini bakalan masuk ke nilai jumlah 2. Terus itu hitung lagi, 27 ditambah 5 itu 32. Nah, 32 ini hasil ini bakalan naik ke jumlah 3. Ditambah juga 256 ditambah 32 itu hasilnya adalah 288. Nah, prosesnya udah selesai, maka nilai jumlah 4 tadi dikembalikan oleh komputernya yaitu 288. Habis itu komputer bakalan kembali ke program utama dan cetak nilai jumlah 4. Nanti hasilnya begini, hasil 288. Begini teman-teman. Nah, coba kita jalankan. 4. Nah, betul teman, hasilnya 288. Kalau misalnya kita jalankan 3, kalau 3 berarti dia harusnya 32. Nah, betul harusnya 32. Kalau 3 itu kan 32, berarti dia masuk ke proses ini. Dia sampai proses ini hanya jumlah 3 ini 32. Nah, mungkin sekian video dari aku. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.